Sebenarnya Indonesia ini sangat luas ya. Indonesia adalah sebagai sebuah negara kepulauan ya. Ini adalah Indonesia ya. Ya. Malaysia Kuala Lumpur berada di sini. Medan berada di sini ya. Saya berada di sini di Medan ya. Saya berada di sini. Ibu kota Indonesia Cici Pusat di Jakarta di sini. Kejadian Palu adalah di sini ya. Jadi ini adalah Indonesia ya. Jadi Indonesia dibagi 3 waktu. Ini adalah Indonesia bagian barat ya. Oke. Jadi beda waktu Indonesia ada yang 2 jam ya. Dari ujung ke ujung kalau kita naik pesawat perlu 2 hari. Karena perlu ini ya transit pesawat ya. Oke, Palu ini adalah sebuah daerah pantai ya. Sebenarnya Palu ini adalah sebuah surga karena pantainya sangat indah ya. Oke, nah ada beberapa ikon yang sekarang kita lihat, nanti akan kita lihat efeknya setelah gempa ya. Ini adalah jembatan Palu yang sangat terkenal dan ini adalah masjid yang berada di atas air ya, namanya Masjid Terapung. Kita lihat apa akibatnya setelah gempa ya. Nah ini demikian indahnya ketika belum terjadi bencana ya. Palu ini adalah sebuah kota yang sangat indah. Ya, ini adalah Masjid Terapung sebelum gempa. Nah ini ada jembatan Palu yang sangat terkenal ya. Oke. Palu ini adalah sebuah surga ya. Oke, ini pusat gempa terjadi tanggal 13 September ya pada skala 7,4 Richter. Oke, apa yang terjadi karena di Palu pada saat itu ada 3 jenis ya. Ada gempa bumi. Gempa bumi karena ini daerah di tepi pantai sehingga terjadi tsunami. Kemudian ada satu lagi yang di Indonesia belum pernah terjadi adalah likuifaksi ya. Nanti kita ada videonya apa sebenarnya likuifaksi ya. Oke, kekuatan gempa sekali jadi saya cari di internet sebesar 200 kali bom Hiroshima ya. Oke, data statistik yang resmi dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk gempa ini adalah 1.203 orang meninggal dunia, 46 orang hilang, 540 luka berat ya. Nah ini yang hilang ini adalah yang ditelan oleh likuifaksi ya, kita lihat ya. Nah ini ketika gempa gedung-gedung hancur semua ya. Oke. Nah ini kondisinya sangat hancur sekali ya pada saat tersebut. Nah ini jembatan yang indah tersebut juga lonyok ya. Kita bayangkan ya betapa besarnya tsunami tersebut ya. Besi-besi yang demikian kuat itu tumbang semua ya, patah semua ya. Jembatan yang demikian bagus, kuat, besar dan cantik akhirnya juga hancur ya. Oke, nah ini mengenai likuifaksi ya. Likuifaksi ini pada daerah ini namanya Petobo. Kita lihat ini adalah kompleks perumahan yang terjadi likuifaksi ya. Nah ini menjadi lumpur ya. Awalnya ini adalah rumah kemudian menjadi lumpur. Kita lihat videonya ya. Yang menerjang Donggala dan juga Palu, saudara, ini ada fenomena likuifaksi. Proses likuifaksi atau fenomena likuifaksi di komplek perumahan Petobo, Kota Palu, ini adalah hasil rekaman citra satelit World View resolusi piksel 0,5 meter, di mana dapat disaksikan dengan jelas rumah dan juga bangunan terseret oleh lumpur akibat fenomena likuifaksi. Likuifaksi ini adalah fenomena yang disebabkan usai gempa yang mengguncang, menyebabkan tanah yang tadinya padat kemudian berubah menjadi cair dan juga. Jadi saat kita ke sana ini sebuah kampung ini sudah hilang ditelan bumi ya. Nah ini kondisinya ketika kita ke sana ya. Ini kita videokan secara amatir ya oleh relawan kita. Oke, jadi rumah-rumah di sana sudah hilang ditelan bumi ya, ditelan tanah ya. Nah, Mas pernah cerita tentang sebuah kisah ya, ketika tanahnya bergerak, seluruh rumah itu ditelan oleh tanah yang sudah menjadi air dan lumpur ya. Jadi kalau gempa bumi mungkin kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan diri ya. Kalau likuifaksi ini kita sulit menyelamatkan diri ya, karena rumah itu ditelan ke dalam bumi. Nah, Masir ada mengambil sebuah kisah tentang seorang ibu ya. Seorang ibu ketika itu di dalam rumah, rumahnya sudah ditelan ke dalam bumi ya, ke dalam tanah. Nah, tiba-tiba dia masih bisa berlari keluar karena pintunya terbuka ya.
Jadi saya teringat tentang bagaimana kalau misalnya karma kolektif ya. Kalau kita diajak orang untuk berbuat jahat, sebaiknya kita harus punya prinsip kebenaran ya, sehingga kita tidak melakukan kejahatan bersama orang lain ya. Nah, ketika kondisi demikian besar bencana, masih ada orang yang ditolong oleh bumi ya untuk diselamatkan. Oke, nah apa yang kita dilakukan di Palu ya? Saya hanya ikut satu gelombang ya. Jadi sebenarnya kita banyak gelombang karena saat itu kita memerlukan banyak relawan ya. Nah, yang kita lakukan di sana adalah membagi selimut ya, membagi selimut dan siang cifan ya. Oke, yang paling menyentuh di sini adalah saya kisah tentang kita naik ambulan ya. Nah, waktu itu ambulan ini sebenarnya kita berpikir ya, ambulan ini tidak mempunyai alat medis ya, tidak ada oksigen, tidak ada alat-alat medis ya. Jadi kita berpikir sebenarnya ini ambulan apa ya? Sesium di sini berpikir mungkin ini ambulan untuk membawa jenazah ya. Tapi oke lah, ini sangat membadai untuk kita sebagai membawa bantuan ya. Oke. Nah, kita lihat ya, kebanyakan yang kita kerjakan adalah membagikan selimut ya. Kenapa membagikan selimut ya? Karena di sini kebanyakan semuanya masih tenda. Belum ada bangunan darurat sama sekali ya. Oke, kebanyakan di sini adalah kita membagikan selimut ya. Oke. Nah, saya awalnya mau pergi ke Palu ini salah satu juga karena tertarik ya. Selama mengikuti pembagian bencana kecil Indonesia, belum ada pembagian selimut dari Taiwan ini ya. Walaupun saya juga punya satu di rumah ketika pelantikan komite diberikan ya. Nah, kita lihat ya, demikian banyaknya selimut ini kalau mau dibagikan, kita memerlukan sangat banyak orang ya. Karena selimut ini Cici bagikan tidak boleh sekaligus ya. Harus kepada satu keluarga, satu selimut secara langsung ya. Nah, kita lihat ya, kenapa selimut ini sangat membantu ya. Karena di sini rata-rata masih dengan tenda yang terbuka dan tenda yang darurat ya. Coba kita lihat ya, beginilah kondisinya. Sebenarnya ada tenda yang lebih bagus yang dibangun oleh LSM dari luar negeri, LSM internasional maupun oleh pemerintah ya. Tetapi itu kebanyakan mereka takut, mereka trauma karena kebanyakan masih berada di tepi pantai. Nah, ini di tenda yang agak bagus juga mereka membutuhkan selimut ya. Kebanyakan rata-rata di tempat yang terbuka. Oke, kita lihat ya apa yang kita lakukan memberi perhatian kepada mereka ya. Setelah memberikan bantuan, kita juga harus memberikan bantuan untuk menghangatkan batin mereka ya. Oke. Nah, jadi kita di Palu ini karena kondisinya waktu itu termasuk masih darurat, kita harus mengejar waktu ya. Pembagian selimut ini harus langsung kepada penerima ya. Makanya kita melakukannya sampai malam ya. Foto ini saya sangat suka karena apa? Kita berangkatnya itu sebenarnya jam 7 pagi ya. Kita harus loading barang sendiri ke dalam truk. Kemudian truknya mengikut kita membagikan bantuan-bantuan ya, terutama selimut dan sentifan. Nah, karena sepanjang jalan itu kita terus naik ke arah gunung, kita mengejar waktu sehingga kita harus sampai malam ya, agar target yang kita kejar untuk memberikan bantuan kepada pengungsi yang masih di tenda-tenda ini dapat tercapai ya. Jadi foto ini sangat menyentuh bagi saya. Kenapa ya? Setiap pagi kita berangkat, kita hanya membawa bekal satu bungkus nasi ya, satu bungkus nasi putih yang digoreng, atau kadang-kadang hanya mie instan ya. Nah, kita berangkat jam 7, bekal itu untuk kita makan di jam 12 siang ya.
Nah, pada saat ini kita sudah di jam 9 malam ya, rata-rata setiap malam adalah seperti ini ya. Jadi sangat menyentuh setiap kita memberikan bantuan itu, kita juga harus menghibur mereka ya. Nah, ketika mereka tahu bahwasanya kita datang dari seluruh Indonesia, ada dari Jakarta, ada dari Makassar, ada dari berbagai tempat ya, bahkan dari Medan ya. Medan ini kalau ke sana sebenarnya sangat jauh. Jadi ini mereka merasakan banyak keluarga yang dari berbagai tempat Indonesia bisa memberikan perhatian kepada mereka ya. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang sangat menjadi inspirasi bagi saya sendiri ya, karena apa yang kita lakukan ini, kita sudah menjalankan misi yang kita disampaikan oleh Master, bahwasanya menolong orang kita harus sampai tuntas ya. Jadi sampai malam-malam ini, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam itu, kita hanya makan 1 bungkus nasi ya, setiap malam seperti itu. Tapi kita tidak merasa capek ya, karena ketika kita menyanyikan lagu ini, mereka sangat terharu ya. Bahkan walaupun hanya sebuah lagu satu keluarga, lirik-liriknya sangat menyentuh. Bahkan mereka sering ingin kita agar mengulang-ulang lagu ini ya. Oke, ini kita juga masih simpasian ya di sana ya. Walaupun kondisinya darurat hanya satu ruangan ini ya. Kita tidak ruangan lain. Nah, ini kondisi terakhir Palu sudah selesai ya. Jadi dalam beberapa hari ini akan diserah terimakan ya. Kemarin sesium kita sudah berangkat, saya ada sebuah video. Nah, video ini kita lakukan di Zoom Simpasian kita ya. Zoom Simpasian kita ini diikuti oleh seluruh sesium dari Indonesia ya. Sehingga setiap ada kegiatan besar sesium kita bisa sharing secara live ya. Mari kita lihat ya. Ketika kita mengantarkan sesium kita dari Jakarta akan berangkat ke Palu ya. Dalam kondisi COVID yang masih sangat tinggi. Kanan. 感恩师兄师姐，大菩萨祝福你们，祝福呀，一路平安，一路顺风，功德无量哦，功德无量，感恩。Puspa师姐 harus dijaga baik-baik itu. Ya. Satu-satunya cewek.感恩师兄，感恩 semuanya ya. Itu kan Siswanto juga itu titip barang banyak sekali nih untuk orang-orang Palu. Kan ya, Sisang Seji ya, Mas Seji Seli semuanya Antogo, kan. Ya, oke. Jayo, Sisang Seji man. Oke, kanan ya, kanan sang dan Jing Su Sefu Sisiung Seji, 10号 Sisiung